Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas vektor posisi pada ruang atau di dimensi 3. Teman-teman silakan menonton video saya sebelumnya mengenai vektor posisi pada dimensi 2 ya, karena ini sangat berhubungan sekali. Kalau pada dimensi 2 kita hanya punya dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau pada ruang atau pada dimensi 3 kita nanti punya tiga sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Secara konsep sama ya, bagaimana cara kita menentukan vektor posisinya, tetapi cara menggambar vektornya itu yang sedikit berbeda ya, kalau di dimensi 2 dan juga dimensi 3. Seperti apa vektor posisi di dimensi 3? Mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari vektor posisi itu. Pada video sebelumnya kita sudah mendefinisikan ya, bahwa vektor posisi itu misalkan kita punya titik P di ruang ya. Sekarang misalkan kita punya titik P di ruang, ada titik P di ruang, kemudian vektor posisi diartikan sebagai suatu vektor yang titik pangkalnya di pusat koordinat dan titik ujungnya adalah P itu sendiri. Pusat koordinat pada dimensi 3 adalah di 0,0,0 karena dia punya tiga sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sekali lagi bahwa vektor posisi itu didefinisikan sebagai suatu vektor yang titik pangkalnya di pusat koordinat dan titik ujungnya adalah titik P itu sendiri, karena kita misalkan di sini P. Nah, kemudian kita peroleh kemarin catatan ya, kita punya kesimpulan bahwa vektor posisi itu sebenarnya ingin apa? Ingin menentukan posisi titik ujung vektor terhadap titik pusat koordinat. Posisi titik ujung vektor kalau pada contoh kita ini yaitu posisi titik P terhadap titik pusat koordinat, terhadap titik O ya, 0,0,0. Kemudian kita sekarang sudah mulai membahas di ruang ya, bukan di bidang lagi. Jadi kita punya tiga sumbu X depan belakang, kemudian sumbu Y kiri kanan, kemudian sumbu Z atas bawah, ke atas dan ke bawah. Ini adalah cara menggambar di dimensi 3 ya, berbeda dengan di dimensi 2. Kalau sumbu X itu kalau di dimensi 2 dia ke kanan dan ke kiri, sumbu Y itu ke atas dan ke bawah. Berbeda dengan di ruang, kalau di ruang sumbu X itu ke depan dan ke belakang, sumbu Y itu ke kiri dan ke kanan, kemudian sumbu Z itu ke atas dan ke bawah. Silakan teman-teman pahami ini terlebih dahulu ya, supaya kita bisa menentukan posisi titik di dimensi 3. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menggambarkan suatu titik pada dimensi 3? Di sini saya sudah menyimpulkan ya, di sini saya sudah merangkum bahwa cara menggambar titik pada dimensi 3, yang pertama kita tentukan dulu ya, supaya lebih mudah, kita tentukan dulu koordinat pada masing-masing bidang. Di sini kan ada tiga bidang ya, bidang XY, kemudian bidang YZ, kemudian bidang XZ. Sekali lagi, kita tentukan dulu koordinat pada masing-masing bidang. Ada tiga bidang ya, bidang XY, bidang YZ, dan bidang XZ. Kalau pada bidang XY berarti koordinatnya adalah X1, Y1, 0, Z-nya 0 ya. Kalau pada bidang XY, kalau pada bidang YZ, X-nya yang 0. Kalau pada bidang XZ, Y-nya yang 0. Oke, kemudian setelah kita menentukan koordinat pada masing-masing bidang, maka selanjutnya kita bisa menentukan koordinat X, Y, Z dengan membuat garis bantu. Oke, kemudian bagaimana cara kita menggambarkannya? Mari kita simak di slide berikut ya. Misalkan kita punya titik P, koordinatnya adalah 3, negatif 3, dan 4 ya. 3, negatif 3, 4. 3 ini artinya apa? 3 ke depan. 3 satuan ke depan, karena ini X ya. X itu kan depan belakang, karena ini positif, maka dia ke depan. 3 satuan ke depan, kemudian negatif 3 ini menunjukkan apa? Menunjukkan 3 ke kiri. Berada pada sumbu Y ya, 3 ke kiri dan 4 ke atas. 3 ke depan, 3 ke kiri, dan 4 ke atas. Ingat ini X, Y, Z ya, jangan terbalik, karena nanti akan beda pemaknaannya.
Kemudian kita akan menggambar koordinat titik P, kemudian kita tentukan vektor posisinya dari titik 0,0,0, titik ujungnya adalah titik P itu sendiri. Tadi caranya seperti apa? Caranya adalah kita menentukan koordinat dari masing-masing bidang dulu. Yang pertama kita tentukan dari bidang XY ya, berarti Z-nya 0. Perhatikan bidang XY. Ini ada 3 min 3, berarti Z-nya 0, berarti 3 min 3,0. Kita perhatikan bidang XY ya, yang ini, yang hijau dan yang merah. Oke, sekarang X-nya adalah 3, berarti di sini 3. Y-nya adalah negatif 3, berarti negatif 3 di sini. Berarti koordinatnya yang mana? Ya, kita hubungkan saja. Ya, seperti ini. Berarti ini adalah 3, negatif 3,0, artinya 3 ke kiri, ya, 3 ke kiri, kemudian 3 ke depan ya, 3 ke kiri, 3 ke depan. Ke atasnya kan nggak ada, karena Z-nya adalah 0, karena ini pada bidang XY. Makanya Z-nya 0, 3, negatif 3,0. Ini koordinat pada bidang XY. Selanjutnya kita cari koordinat pada bidang YZ. Bidang YZ berarti X-nya yang 0 ya, berarti 0, negatif 3,4. Negatif 3 di sini, kemudian 4 ke atas ya, 4 satuan ke atas, 4 satuan ke atas, kemudian 3 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas, 3 satuan ke kiri. Oke, berarti koordinatnya adalah 0, negatif 3,4. Ini pada bidang YZ. Satu lagi, kita mencari koordinat pada bidang XZ. Berarti Y-nya yang 0 ya, Y-nya yang 0. Berarti 3,0,4. Perhatikan bidang XZ ya, yang ke atas dan yang ke depan. Berarti X-nya 3 ya, 3 di sini. Berarti 4 ke atas, karena Z-nya kan 4 ya. 4 ke atas dan 3 ke depan. 4 ke atas dan 3 ke depan. Ini adalah koordinat pada bidang XZ. 3,0,4. Oke. Nah, sekarang kan kita mau menentukan koordinat 3, negatif 3,4. Nah, perhatikan bahwa di sini masih 3, negatif 3,0. Supaya menjadi 3, negatif 3,4, maka harus kita tambahkan 4 ya. Z-nya harus naik 4, naik sebanyak 4 satuan ke atas. Seperti ini. Ini juga masih 0, negatif 3,4. Berarti kalau kita mau X-nya 3, berarti harus 3 ke depan ya. 3 ke depan seperti ini, 3 ke depan. Kemudian ini masih 3,0,4. Y-nya kita mau buat negatif 3, berarti dari sini harus 3 satuan ke kiri. Seperti ini. Berarti titik pertemuannya adalah di sini ya, titik ini. Berarti koordinat yang dimaksud adalah berada di sini. Di titik ini, 3, negatif 3,4. Oke. Nah, kita sudah bisa menggambarkan koordinat titik P 3, negatif 3,4. Selanjutnya kita tentukan vektor posisinya. Vektor posisi berarti definisinya apa? Titik pangkalnya di 0,0,0 di sini, kemudian titik ujungnya di titik P itu sendiri. Berarti seperti ini. Ini adalah vektor posisinya. Vektor posisi OP ya, seperti itu. Oke, kita sekarang menentukan komponennya, misalkan vektor OP sama dengan vektor P kecil. Ini vektor satuan ya. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya mengapa bisa seperti ini ya. Vektor OP dari O ke P sama dengan vektor P. Nah, koordinat titik P adalah 3, negatif 3,4, sehingga vektor P-nya adalah 3 ke depan, 3 ke kiri, dan 4 ke atas. Bisa dituliskan ke dalam kolom seperti ini. Matriks kolom bisa juga dituliskan ke dalam matriks baris, atau bisa juga dituliskan ke dalam bentuk vektor satuan seperti ini ya. Oke, begitu cara kita menggambar suatu titik pada ruang ya, berbeda dengan bidang
pada ruang kita membutuhkan lebih banyak titik bantu ya, atau titik koordinat pada masing-masing bidang. Kemudian pada akhirnya nanti kita menemukan titik yang kita mau atau titik yang dimaksud. Oke, kita lihat lagi misalkan contoh lain. Misalkan ada titik P, koordinatnya adalah 3,6,2, artinya 3 ke depan, 6 ke kanan, dan 2 ke atas, karena ini positif semua ya. Nah, kita akan menggambarkan vektor OP, vektor satuan ya, dan komponennya seperti apa. Oke, kita gambarkan dulu OP. Berarti kita gambarkan dulu titik P ya, seperti yang tadi. Kita tentukan dulu koordinat pada masing-masing bidang. Pada bidang XY yang pertama, berarti XY berarti Z-nya yang 0. Berarti 3,6,0. X-nya 3. Kemudian ke kanannya 6 ya, seperti ini. Oke, ke kanan 6, ke depan 3, berarti koordinatnya di sini 3,6,0. Oke, kemudian kita tentukan koordinat pada bidang YZ. YZ itu berarti kita perhatikan bidang yang mendatar dan bidang yang tegak ya. Oke, berarti X-nya yang 0, berarti 0,6,2. Berarti ke kanan 6, ke atasnya 2. Ini ke atas 2, ke kanan 6. Berarti ini koordinatnya adalah 0,6,2. Selanjutnya kita perhatikan koordinat pada bidang ini ya, pada bidang XZ. Pada bidang XZ berarti Y-nya yang 0. Berarti 3,0,2. X-nya 3 ya. Y-nya 0, kemudian Z-nya 2. Berarti 2 ke atas seperti ini, 2 ke atas. Sorry, 2 ke atas, kemudian 3 ke depan ya. 2 ke atas, 3 ke depan. Kemudian koordinatnya adalah 3,0,2. Ini adalah koordinat pada bidang XZ. Nah, kita kan mau menentukan titik P yang koordinatnya adalah 3,6,2 ya. Ini masih 3,6,0. Supaya 3,6,2 berarti kita harus naik 2 satuan ke atas ya. Berarti naik 2 satuan ke atas. Ini juga supaya koordinatnya 3,6,2 berarti harus 3 satuan ke depan lagi, 3 satuan ke depan. Kemudian ini juga masih ada 0 ya, berarti supaya menjadi 3,6,2 maka harus ditambahkan 6 satuan ke kanan ya. Berarti pertemuannya di mana? Pertemuannya di titik ini. Pertemuannya itulah yang kita sebut sebagai titik P ya, koordinat titik P, yaitu 3,6,2. Oke. Kemudian vektornya yang mana? Vektor satuannya adalah yang ini, dari titik 0,0 menuju ke P ini. Oke. Komponennya seperti apa? Sama seperti yang tadi ya. Bisa dituliskan ke dalam bentuk matriks kolom, bisa juga dituliskan ke dalam matriks baris, dan juga bisa dituliskan ke dalam vektor satuan seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja ya kalau kita menentukan vektor posisi baik di dimensi 2 maupun dimensi 3, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Sama saja sebenarnya, tapi menggambarnya yang sedikit lebih sulit kalau di dimensi 3 atau pada ruang. Oke, misalkan kita punya titik P, koordinatnya adalah 3,-3,4 ya. Kemudian ada titik R, negatif 3,4,5. Nah, kita akan menentukan atau menggambar terlebih dahulu ya vektor PR ini. Vektor PR, ingat teman-teman, ini tidak lagi titik pangkalnya di 0,0,0 ya, tapi titik pangkalnya adalah di 3,-3,4. Kemudian nanti kita tentukan juga komponen dari vektor PR ini seperti apa. Kita gambarkan terlebih dahulu P dan R, titik P dan R. Saya gambarkan dulu yang P ya. Berarti kita tentukan dulu yang koordinat pada sumbu XY, pada bidang XY seperti ini. Ini adalah 3,-3,0 ya, karena ini adalah pada bidang XY, makanya Z-nya 0.
Kemudian pada bidang YZ seperti ini, X-nya yang 0 berarti 0, negatif 3,4. Kemudian pada bidang XZ seperti ini 3,0,4. Kemudian kita cari posisi dari P itu sendiri seperti yang tadi ya. Berarti posisinya berada di titik ini 3, negatif 3,4. Kemudian kita gambarkan lagi R ya, titik R. Titik R berarti pada bidang XY dulu. Negatif 3,4 berarti seperti ini ya. Koordinatnya pada bidang XY. Negatif 3,4,0. Z-nya 0. Kemudian pada bidang YZ. YZ berarti ke atasnya adalah 5. Kemudian ke kanannya adalah 4. Berarti koordinatnya adalah di 0,4,5. Kemudian pada bidang XZ, ke atasnya adalah 5, kemudian ke belakang ya, ke belakangnya adalah negatif 3, ke belakangnya 3. Sehingga nanti koordinatnya adalah di sini negatif 3,0,5. Kemudian kita cari koordinat dari titik R itu sendiri, negatif 3,4,5. Nanti dia berada di sini, titik ini. Negatif 3,4,5. Kemudian vektornya yang mana? Dari titik P, berarti pangkalnya di P, ujungnya di R. Seperti ini. Pangkalnya di P, ujungnya di R. Berarti vektornya yang ini, yang panjang ini. Ini titik pangkal, ini titik ujung. Oke, kemudian komponen seperti apa? Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya. Mengapa ini bisa seperti ini? Vektor PR berarti ini adalah notasi dari vektor satuan ya. Vektor satuan di ujung ya. Titik ujung, vektor satuan titik ujung dikurangi vektor satuan titik pangkal. Karena ini adalah ujung, ini adalah pangkal. Jadi ujung dikurangi pangkal. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya, mengapa bisa seperti ini. Oke, kemudian vektor satuan R berarti negatif 3, 4, 5 dikurangi 3, negatif 3, 3, negatif 3, 4. Kemudian kita kurangkan saja yang atas dengan atas, yang tengah dengan tengah, yang bawah dengan yang bawah. Jadi negatif 6, 7, 1. Artinya apa? Vektor PR itu adalah 6 satuan ke belakang, karena ini X ya, minus ya, 6 satuan ke belakang, 7 satuan ke kanan, dan 1 satuan ke atas. Sekali lagi, vektor PR itu komponennya adalah 6 satuan ke belakang, 7 satuan ke kanan, dan 1 satuan ke atas. Seperti inilah cara kita menentukan atau menggambarkan vektor posisi yang titik pangkalnya tidak berada di 0,0. Jadi kita manipulasi dengan cara seperti ini. Vektor ujung, vektor satuan titik ujung dikurangi vektor satuan titik awal. Nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir ya, kita punya contoh soal. Misalkan kita punya vektor AB ya. Kita akan menentukan vektor AB dengan koordinat titik A-nya adalah 225, negatif 310, negatif 246. Kemudian koordinat titik B-nya adalah 739, negatif 625, 710. Nah, di sini kita tidak diminta untuk menggambarkan ya, karena ini sangat sulit sekali, sangat membutuhkan skala yang sangat besar. Jadi, pada contoh soal ini kita tidak perlu menggambar. Maka kita tentukan saja komponennya seperti apa. Berarti kalau vektor AB sama seperti yang tadi ya, berarti vektor satuan titik ujung B kecil dikurangi vektor satuan titik awal atau titik A ini ya, di sini. Ya udah, vektor satuan B-nya yang mana? Ya 739 ke depan, 625 satuan ke kiri, dan 710 satuan ke atas. Dikurangi vektor A-nya yang mana? 225 satuan ke depan, 310 satuan ke kiri, dan 246 satuan ke bawah. Tinggal kita kurangkan menjadi hasil seperti ini. Vektor AB itu adalah 514 satuan
ke depan, 315 satuan ke kiri, dan 956 satuan ke atas. Ingat teman-teman, kalau vektor itu harus punya nilai dan arah ya. Jadi ini melambangkan atau menggambarkan nilai dan arah. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan salam matematika.